Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 216/PDTK/2023 Pengadilan Negeri Surakarta antara pihak-pihak penggugat Erma Dwi Margareta dan tergugat 1 Falsa Ihsanuddin serta tergugat 2 Dina Dwi Rahayu. Pada hari Selasa 17 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik saudara kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan yang tertulis, mediasi ternyata di dalam proses tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan. Lalu saudara kuasa hukum penggugat, sebelum gugatan dibacakan, apakah ada perubahan? Tidak ada, majelis. Baik, gugatan akan diteruskan atau dicabut? Kami tidak ada niatan untuk mencabut gugatan, majelis. Baik, pihak kuasa hukum, apakah sudah menerima salinan gugatan? Sudah, majelis. Baik, silakan kepada penggugat untuk membacakan surat gugatan dan untuk itu kepada para pihak diperhatikan baik-baik. Baik, majelis. Surat gugatan dan prestasi oleh tim kuasa hukum penggugat atas nama penggugat. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, penggugat serta para hadirin sidang yang kami muliakan. Adapun dalil-dalil tergugat adalah sebagai berikut. Dalam surat perjanjian antara Universitas Muhammadiyah Surakarta atau tergugat 1 sebagai pihak pertama diwakili oleh Profesor Dr. Fajar Ihsanuddin MSI dan tergugat 2 Profesor Dr. Apoteker Dina Dwi Rahayu MSI selaku ketua atau pimpinan proyek pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta dengan PT Citra Prasasti Pasorindo yang selanjutnya disebut PT Cipapo yang diwakili oleh Erma Dwi Margareta selaku direktur utama dengan nilai kontrak 130 miliar rupiah. Bahwa pekerjaan pembangunan rumah sakit UMS tersebut yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto nomor 167 Kota Surakarta tidak selesai sampai berakhirnya masa perjanjian dikarenakan kesalahan awal perencanaan, nilai kontrak tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta permasalahan perbedaan perhitungan progres kemajuan pekerjaan, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut juga diakui oleh para penggugat. Bahwa pada adendum pertama telah disepakati progres pembangunan kemajuan pekerjaan telah mencapai 65%. Bahwa setelah penggugat melanjutkan pekerjaan selama 10 bulan, ada kenaikan progres kemajuan 5% sehingga progres kemajuan 65% ditambah dengan kenaikan 5% menjadi 70%. Maka penggugat dapat melakukan penagihan pembayaran tahap 1 sesuai pasal 7 ayat 2 huruf A adendum pertama. Bahwa ternyata para penggugat tidak melaksanakan tahap pembayaran dan mengingkari progres kemajuan 65% yang telah disepakati sehingga berakibat pekerjaan berhenti dan menimbulkan masalah seperti tuntutan kewajiban pembayaran upah tenaga kerja atau tukang dan tagihan material dari supplier kepada penggugat. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan adendum kedua dengan kesepakatan antara lain progres kemajuan pekerjaan dan material on-site mencapai 65% dan pihak penggugat dapat mengajukan dana talangan dan sudah dibayarkan senilai 496.597.501 rupiah. Kemudian bahwa ternyata para penggugat kembali tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan pada adendum kedua baik terhadap tahap pembayaran maupun perhitungan progres kemajuan yang telah disepakati. Kemudian banyak pengajuan dana talangan yang tidak disetujui oleh tergugat menghambat pelaksanaan pekerjaan karena penggugat tidak diberikan kebebasan untuk mengelola keuangannya sendiri sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 17 Mei 2023. Kemudian melalui adendum ketiga, para tergugat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 60 hari sampai dengan tanggal 22 Juli 2023. Pada adendum perjanjian ketiga, para tergugat tidak mengakui kemajuan progres pada adendum ke-1 dan adendum kedua. Bahwa tergugat juga meminta jaminan berupa bank garansi yang dapat diklaim apabila pekerjaan tidak selesai 100%, maka uang jaminan tersebut akan menjadi hak tergugat. Bahwa dengan itikat baik untuk menyelesaikan pekerjaan melalui uang pinjaman dari saudari Vanessa Halim, penggugat menyetorkan uang jaminan ke rekening tergugat. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023, para tergugat mengeluarkan surat tentang pemutusan perjanjian dan mengklaim jaminan pelaksanaan adalah hak para tergugat, serta para tergugat tidak membayar upah tenaga kerja atau tukang. Perbuatan dan prestasi atau ingkar janji para tergugat sudah terjadi pada adendum pertama, yakni pada tergugat mengingkari kesepakatan progres 65% dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 7 tahap pembayaran. Kemudian perbuatan dan prestasi atau ingkar janji para tergugat pada adendum kedua, yakni para tergugat mengingkari kesepakatan progres kemajuan 65% dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 7 tahap pembayaran.
Kemudian bahwa perbuatan dan prestasi atau ingkar janji para tergugat pada adendum ketiga, yakni para tergugat tidak mengakui kemajuan progres pada adendum pertama dan kedua. Kemudian para tergugat tidak menjalankan ketentuan pasal 7 ayat 4 tentang dana talangan, yakni dana talangan 90% dari nilai proyek atau sejumlah 124 miliar 387 juta 559.982 rupiah. Kemudian para tergugat tidak melaksanakan pembayaran upah tenaga kerja atau tukang. Kemudian para tergugat memberikan waktu pelaksanaan 60 hari, sedangkan para tergugat mengetahui bahwa waktu pelaksanaan tersebut tidak akan mencapai 100% karena adanya kendala seperti bahan material pada pekerjaan tersebut yang akan baru datang pada lokasi proyek 90 hari setelah pemesanan dilakukan. Kemudian bahwa oleh karena perbuatan para tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan berprestasi, maka konsekuensi para tergugat wajib membayar atau mengganti seluruh kerugian tergugat, baik kerugian material maupun kerugian imaterial yang dialami oleh tergugat. Bahwa dalam perkara ini para tergugat sebagai pihak yang kalah, karenanya para tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aku untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para tergugat telah berprestasi atau ingkar janji terhadap 1. Perjanjian nomor 546/D-2/8 Romawi /BR-6 Romawi 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung rumah sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2. Adendum pertama, 3. Adendum kedua, dan 3. Adendum ketiga. Angka 3. Menyatakan adendum kedua dan adendum ketiga pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung rumah sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah batal demi hukum. 4. Menghukum para tergugat mengembalikan uang jaminan pelaksanaan yang disetorkan dari saudari Vanessa Halim kepada penggugat. 5. Menghukum para tergugat membayar kerugian material kepada penggugat sebesar 9.270.059.183 rupiah dengan kemudian angka 6. Menghukum para tergugat membayar kerugian material yang dialami oleh penggugat sebesar 1 miliar rupiah. 7. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat uang paksa sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini. 8. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan yang kami ajukan. Berwan kami, tim kuasa hukum penggugat Rizky Firmansyah & Partner. Berikut salinan gugatan kami, majelis. Baik, saudara kuasa tergugat, apakah saudara mengerti isi dari gugatan yang telah dibacakan? Saya mengerti. Saudara kuasa tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Kami akan mengajukan jawaban gugatan atas dari gugatan yang telah kuasa hukum sampaikan. Baik, kapan Anda akan siap dengan jawaban tersebut? Saya akan menyiapkan dalam waktu 7 hari ke depan, majelis. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami menerimanya, majelis. Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 24 Oktober yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat menyiapkan jawaban gugatan, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan jawaban gugatan. Kepada para pihak diperintahkan menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 216/PDTK/2023 Pengadilan Surakarta antara pihak-pihak penggugat Madi Margareta dan tergugat 1 Faisal Zainuddin serta tergugat 2 Dinar Rahayu. Pada hari ini, Selasa 24 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan oleh pihak tergugat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Kami sudah siap atas jawaban gugatan dan kami akan mengajukan gugatan rekonvensi.
Baik, silakan saudara bacakan jawaban gugatannya. Pada hari ini 24 Oktober 2023, yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, penggugat dan juga kuasa hukumnya, lalu para hadirin yang saya hormati. Saya Faralin Nabila SHMH selaku kuasa hukum yang mewakili tergugat 1 dan tergugat 2 akan menyampaikan jawaban pokok perkara setelah mendengar dalil gugatan yang telah diajukan oleh kuasa hukum penggugat. A. Dalam eksepsi bahwa gugatan diajukan tidak berdasarkan surat kuasa hukum yang benar. Yang kedua, bahwa terdapat error impersonal terhadap subjek gugatan. Yang ketiga, terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan terhadap objek gugatan. Yang keempat, gugatan diajukan tidak jelas atau kabur antara judul gugatan, posita dan juga petitum. B. Dalam konvensi, yang pertama tergugat 1 dan tergugat 2 menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya. Sebagaimana pasal 7 ayat 2 huruf A perubahan adendum pertama, apabila progres pekerjaan mencapai 70%, maka penggugat dapat melakukan penagihan pembayaran. Namun di sini penggugat menunjukkan itikat tidak baik dengan memanipulasi perhitungan lapangan, padahal baru terpasang 51%. Yang ketiga, tergugat tidak melakukan pembayaran karena memang penggugat belum memenuhi progres terpasang. Yang keempat, sampai pada batas waktu adendum ketiga, penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya kembali sampai pada tanggal 22 Juli 2023. Dalam penyerahan jaminan dan juga bank garansi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh penggugat, di mana seharusnya dilakukan selambat-lambatnya 10 hari sejak ditandatangani adendum. Namun nyatanya setelah lebih dari 10 hari penggugat belum melaksanakan kewajiban tersebut. Yang keenam, sebagaimana yang telah tergugat sampaikan sebelumnya, tergugat tidak pernah mempersulit proses pengajuan dana talangan kepada penggugat. Yang ketujuh, tergugat telah mengeluarkan uang sebesar 121.560.000.000 rupiah atau setara dengan 87,86% dari nilai kontrak. Namun penggugat baru menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 78% sehingga tergugat mengalami kerugian. Yang kedelapan, tidak benar jika dinyatakan tergugat telah melakukan manifestasi, karena pada fakta lapangan penggugatlah yang belum melaksanakan kewajibannya. Yang kesembilan, bahwa keputusan pekerjaan yang dilakukan oleh tergugat disebabkan karena kelalaian penggugat yang tidak bisa menyelesaikan proses pekerjaan sampai pada jangka waktu yang telah disepakati. Yang terakhir, bahwa dalam prosesnya tergugatlah yang mengalami kerugian, maka apabila ada yang harus dinyatakan melakukan prestasi adalah tergugat, dan penggugatlah yang harus mengganti kerugian yang timbul dan dialami oleh tergugat. Selanjutnya akan saya sampaikan gugatan rekonvensi. Yang pertama, rekonvensi ini akan menjadi hal yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan. Yang kedua, menyatakan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi telah melakukan manifestasi terhadap progres pembangunan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta karena tidak menyampai 100% pada tanggal 22 Juli 2023 dan baru mencapai 78%. Yang ketiga, menghukum penggugat konvensi dan tergugat konvensi untuk membayar kerugian baik material ataupun imaterial kepada tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Yang keempat, menyatakan uang jaminan pelaksanaan sebesar 6.910.420.000 rupiah yang telah diserahkan kepada tergugat konvensi atau penggugat konvensi adalah hak dari tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Yang kelima, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa atau doangsong sebesar 1 juta rupiah. Yang terakhir, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Ataupun majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Ikut salinan jawaban gugatan dan juga gugatan rekonvensi. Baik, saudara kuasa menggugat, apakah saudara mengerti isi dan jawaban gugatan yang dibacakan? Kami mengerti majelis. Baik, apakah saudara akan mengajukan replik terhadap jawaban gugatan yang dibacakan oleh pihak tergugat?
kami akan mengajukan replik atas jawaban gugatan majelis. Baik, saudara membutuhkan waktu berapa lama mendengarkan repliknya? Kami membutuhkan waktu 7 hari majelis. Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 31 Oktober yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada saudara penggugat untuk menyampaikan replik, maka persidangan akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 dengan acara pemeriksaan replik dari penggugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda.